Kasus pemerkosaan dan pembunuhan siswi yang ditemukan di TPU Talang Kerikil Sukarami, Kota Palembang terus bergulir. Terbaru, pihak kepolisian menemukan sejumlah fakta baru dari hasil pemeriksaan psikologi pelaku. Kabak Psikologi Biro SDM Polda Sumatera Selatan, AKBP Suparyono mengatakan dari hasil pemeriksaan terhadap keempat tersangka diperoleh hasil bahwa keterangan keempat pelaku diberikan kredibilitas dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan. Hasil psikologi kasus ini memiliki arti bahwa keempat pelaku dalam kondisi sehat serta tidak ada dorongan orang lain. Diyakini tindakan biadab tersebut diperbuat oleh para pelaku secara sehat dan sadar. Keempat tersangka tersebut keterangan yang diberikan kredibilitas untuk dipercaya dan bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan oleh mereka. Untuk niatan sebenarnya sudah tercetus di awal waktu sebelum kejadian, di mana yang bersangkutan itu memiliki rasa senang atau rasa suka kepada si korban. Rasa senang, rasa suka tercetus. Ya. Tapi niatan untuk membunuhnya, Pak, dari psikologinya, Pak? Secara tersier tidak ada niatan untuk itu, namun dia ada niat untuk memperkosa yang bersangkutan. Itu dari pelaku utama apa dari ketiga tersangkanya, Pak? Dari pelaku. Pemirsa, hasil psikologi dari pelaku pembunuhan dan pemerkosaan terhadap siswi di Palembang sudah dirilis oleh pihak Polda Sumatera Selatan. Dan untuk membahas ini kita sudah bergabung bersama dengan narasumber psikolog Cassandra Putranto. Selamat sore Mbak Cassandra. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, salam sehat. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Mbak Cassandra, tadi di berita awal kita sudah menyimak bersama-sama ya bahwa dari Polda Sumatera Selatan dari bagian Kabak Psikologi SDM telah merilis untuk hasil pemeriksaan psikologi terhadap 4 pelaku pembunuhan siswi yang ada di Palembang yang ditemukan di TPU ini sudah diketahui bahwa keempatnya dikatakan keterangannya bisa dipercaya atau kredibilitasnya bisa dipercaya dan mereka melakukan perbuatan itu secara sadar dan dalam kondisi sehat. Dari analisa Anda, sudut kacamata psikologi, bagaimana melihat hal ini? Baik, pada dasarnya ketika ada pemeriksaan psikologis terhadap tersangka pelaku yang sudah dilakukan otopsi psikologis terhadap korbannya, tentu diharapkan untuk bisa menjawab berbagai pertanyaan tentang yang pertama, kondisi psikologis tersangka pelaku tersebut. Tadi sudah dijawab bahwa punya kompetensi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, berarti diharapkan juga punya tingkat kecerdasan yang minimal cukup untuk memahami, mengetahui, lalu kemudian kondisi emosional yang juga sudah diperiksa juga. Nah, pada dasarnya akhirnya kemudian lalu ada motif. Nah, tadi juga sudah disebutkan, kita dengarkan bahwa ada niat begitu ya. Tujuannya adalah memang ingin melakukan pemerkosaan tersebut. Jadi memang hasil psikologis tersebut diharapkan ya memang sudah bisa menjawab pertanyaan terkait kasus tersebut gitu ya, dan bahwa tersangka pelaku ini mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, punya motif yang sejak awal memang sudah ada dan ternyata melakukannya secara sadar dan oleh karena itu bisa dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi untuk menjalankan proses hukum selanjutnya. Baik, dan jika kita lihat kasus ini kan dilakukan oleh mayoritas anak-anak yang masih di bawah umur juga ya Mbak Cassandra. Anda melihatnya faktor apa yang bisa membuat seorang atau beberapa anak-anak ini bisa sampai di titik ini melakukan perbuatan biadab tersebut? Apakah ini merupakan salah satu efek dari kecanduan film porno mungkin yang terjadi pada anak-anak atau ada faktor-faktor lain? Baik, pada dasarnya setiap manusia tentu punya tahapan perkembangan yang berbeda-beda ya, yang kita tandai juga dengan adanya perkembangan fisik, perkembangan mental, psikologis, dan juga perkembangan sosial. Nah, permasalahannya adalah di dalam proses perkembangan tersebut, baik intelijensi, mental, sosial, dan juga diharapkan untuk bisa mengetahui tentang norma hukum dan norma agama, tapi kenyataannya bisa terjadi seseorang itu mungkin punya masalah-masalah di berbagai aspek tersebut. Salah satunya yang sering kali terjadi dan sering ditemukan adalah ada kecanduan terhadap pornografi. Nah, jadi ketika
dari sisi kemampuan untuk mengendalikan dorongan ini bermasalah, lalu kemudian juga tidak mampu untuk melihat konsekuensi-konsekuensi dari perbuatannya, apalagi juga mungkin lalai untuk memahami tentang norma agama dan norma hukum, sehingga hal ini bisa terjadi karena yang bersangkutan, individu-individu ini walaupun masih di bawah umur, terutama mereka tidak mampu mengendalikan dorongan-dorongan dari dalam dirinya yang langsung dilakukan dalam bentuk perilaku seperti ini. Nah, lalu kemudian kita juga bertanya apabila memang masih di bawah umur, apakah mungkin diberlakukan prinsip restoratif justice. Nah, prinsip restoratif justice juga ada batasannya, di mana hanya bisa diberlakukan atau diterapkan pada kasus-kasus dengan sanksi hukum di bawah 7 tahun. Jadi apabila ternyata sanksi hukum ini sudah ada pemerkosaan, lalu kemudian juga pembunuhan, dan ini perlu dilihat dari sisi keempat orang atau anak tersebut, bagaimana peran mereka di dalam setiap rentetan peristiwanya, mungkin mulai dari pertama kali membujuk, lalu kemudian melakukan kekerasan, mungkin melakukan pemerkosaan, sampai kepada pembunuhannya. Nah, masing-masing ini harus dilihat bagaimana peran masing-masing untuk bisa menentukan sanksi hukum yang mana yang bisa diterapkan kepada yang bersangkutan. Apakah keempat-empatnya memang bertanggung jawab terhadap rentetan kejadian tersebut atau hanya sebagian? Baik, tetapi kalau kita berbicara mengenai efek jera yang bisa ditimbulkan dari kasus ini agar tidak terjadi lagi ke depannya, apakah Anda sepakat untuk restoratif justice dilakukan terhadap seluruh pelaku dalam kasus ini karena mereka mayoritas masih di bawah umur atau seperti apa pandangannya? Sebagaimana tadi yang saya sebutkan, restoratif justice hanya bisa diberlakukan untuk sanksi hukum di bawah 7 tahun. Jadi apabila ternyata nanti sudah diperiksa seberapa banyak perannya dan dalam peran tersebut diketahui sanksi hukumnya mencapai 7 tahun, tentu tidak bisa diterapkan restoratif justice. Mengapa? Karena sekali lagi tadi restoratif justice ada batasannya, itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa ada perilaku-perilaku tertentu yang juga harus dilihat apakah memang mungkin ada kemungkinan atau potensi untuk jera. Nah, tetapi kembali lagi apabila ternyata tidak, tentu harus ada proteksi atau perlindungan terhadap masyarakat yang lain. Jangan sampai ada kemungkinan untuk dilakukan lagi karena tidak jera. Baik, berarti kata kuncinya restoratif justice yang diatur dalam SPPA ini, Undang-Undang SPPA ini ada batasannya dan ini harus dipahami bersama-sama ya. Terakhir mungkin Mbak Cassandra untuk pemirsa BTV yang sedang menyaksikan juga, apa yang bisa dilakukan oleh pihak keluarga mungkin sebagai lingkup paling kecil ketika menemukan anaknya atau seseorang yang di bawah umur ini terpengaruh kecanduan video porno dan menghindari agar ini tidak merembet ke hal-hal yang lain, seperti apa cara mengatasinya? Yang jelas pada dasarnya diharapkan untuk orang tua menjadi waspada dan melakukan deteksi sedini mungkin. Jangan tunggu sampai putra-putri kita mungkin terpapar oleh pornografi, tetapi mulai dari pintu sebelumnya. Jadi ketika putra-putri kita sudah mulai terpapar terhadap gadget, kemudian internet. Nah, ini sudah harus mulai waspada nih. Karena kembali lagi tergantung kepada materi yang mungkin seringkali dikonsumsi, baik dalam game, di dalam media sosial, atau dalam hal begitu anak sudah mulai memegang gadget. Nah, orang tua harus waspada terhadap materi apa atau konten apa yang sering diserap oleh anak. Nah, apalagi kalau sudah ada indikasi kecanduan pornografi. Nah, dalam hal ini tentu harus melibatkan terapi-terapi yang melibatkan kecanduan fisik, kecanduan psikologis, dan juga kecanduan sosialnya. Nah, ini harus ada melibatkan para ahli, ya diharapkan tentu orang tua bisa bergerak cepat. Baik, terima kasih kepada psikolog Cassandra Putranto telah berbagi pandangannya bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat. Salam sehat.